Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman dan Islam. Sholawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 100. Berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan dan menerapkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 97. Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, namun berlakunya untuk seluruh dunia, bukan hanya di tanah Arab saja. Itu ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat pertama. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran pada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam, jin dan manusia. Surat Al-Furqan ayat 1. Saudara-saudaraku, manusia itu makhluk sosial, artinya ia tidak bisa hidup sendiri kecuali mendapatkan uluran tangan dari orang lain. Maka hidup ini harus berjamaah, bergabung dengan orang-orang yang jujur terhadap keimanan. Maka hari ini kita dibingungkan dengan kondisi sebagian kaum muslimin mengaku agama Islam, tapi kok mesra sekali dengan orang kafir. Justru sangat keras terhadap orang Islam sendiri hanya karena berbeda pandangan. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang muslim wajib berhijrah. Hijrah itu ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hijrah hissiyah, secara fisik. Artinya, hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, hijrah maknawiyah, atau secara mental. Dan ini berlaku selamanya, yaitu hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, hijrah keberpihakan dari orang-orang kafir menuju orang-orang beriman. Hijrah seperti ini hukumnya wajib, dan hijrah seperti ini tidak harus minta
izin kepada orang tua maupun guru. Berbeda hanya hijrah ke luar negeri atau jihad fisabilillah, maka harus izin kepada orang tua. Namun, hijrah dari yang haram ke yang halal, maksiat yang ketaat, itu tidak memerlukan izin. Saudara-saudaraku, hijrah adalah kemenangan. Seandainya ada seorang ustadz berdakwah di kampung yang penduduknya masih berkeyakinan kepada klinik, dukun, tumbal, dan sebagainya, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, karena dakwah ustadz tersebut tidak cocok menurut mereka, akhirnya ia diusir. Sehingga yang tertulis di media cetak, warga tersebut yang menang, sedangkan si ustadz telah kalah karena warga telah berhasil mengusir sang ustadz. Namun, hal tersebut beda menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ustadzlah yang menang karena diusirnya bukan semata-mata mencari nafkah, tapi dia terusir karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kemenangan nabinya walaupun diusir oleh kaumnya. Firman Allah dalam Al-Quran, "Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya," itu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 40. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kepastian. Siapapun yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diberikan rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Ini terlihat ketika Nabi berada di Mekah, pengikutnya tidak lebih dari 100. Sebagaimana menurut sejarawan, begitu hijrah, pengikut beliau semakin banyak dan menjalar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Saudara-saudaraku, maka Islam bisa sampai ke Indonesia melalui ajaran hijrah. Hijrah adalah sebuah kemenangan. Dengan hijrah, umat Islam membangun kedaulatan di Madinah, sehingga seluruh lapisan umat Islam, bahkan orang-orang kafir pun merasakan keamanan dan ketenangan karena syariat hijrah. Sebab hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegakkan di dalamnya. Semoga diberikan kemudahan untuk mengamalkan dan menerapkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka mendapat di bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Janji Allah untuk orang yang berhijrah tercantum dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 100. Orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, tapi meninggal sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka pahalanya akan tetap ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Janji Allah ini sangat besar pengaruhnya bagi orang yang berhijrah. Hijrah
mungkin membawa tantangan, tetapi setiap tantangan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan kita semakin kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hijrah, dia akan disukseskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensukseskan tersebut adalah dengan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ini terbukti bahwa hasil kesuksesan dari hijrah dan jihad Nabi SAW dapat dinikmati ketika Nabi masih hidup. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia inginkan, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hakikat hijrah yang sebenarnya adalah apa yang disebut dengan hijrah manawiyyah, yaitu hijrah dalam arti meninggalkan segala bentuk yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrah dalam Islam ini dapat kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sebagai sesama saudara Muslim, yang pertama haruslah saling menolong dan membantu. Yang kedua, bersatu untuk menciptakan peradaban yang damai dan baik. Yang ketiga, tidak saling meneror ataupun bersikap merasa paling benar sendiri dan mudah mengkafirkan orang lain. Yang ketiga, tidak saling meneror ataupun bersikap merasa paling benar sendiri dan mudah mengkafirkan orang lain. Saudara-saudaraku, dalam hijrah, sabarlah dan bertakwalah. Setiap perjuanganmu adalah langkah menuju surga yang penuh kebahagiaan. Saudara-saudaraku, demikian motivasi hijrah ini semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.